Kita sampai kepada pembicara kedua, yaitu Profesor Dr. Ova Emilia, spesialis obstetri ginekologi konsultan, yang akan menyampaikan materi mengenai pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Mohon saya dapat CV. Ya, ya. Beliau lahir di Yogyakarta 19 Februari 1964, kemudian dengan riwayat pendidikan menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran UGM pada tahun 1987, kemudian pendidikan profesi, ini menyelesaikan pendidikan profesi dokter, mohon maaf dokter, dan subspesialis konsultan pada tahun 2009, obstetri ginekologi sosial di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian pada tahun 2004 menyelesaikan S3 Clinical Teaching University di New South Wales di Australia. Dan pengalaman penelitian dalam 10 tahun terakhir, ada berbagai penelitian yang telah beliau lakukan, diantaranya mengenai misoprostol, kemudian mengenai implementasi surveillance kesehatan ibu dan anak, dan kemudian uji coba implementasi sistem telekonferensi dalam kegiatan akademik rumah sakit pendidikan, dan inovasi untuk menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Demikian CV dari Prof. Ova. Kami persilakan kepada Prof. Ova untuk menyampaikan materinya selama 15 sampai 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Arieta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga bos saya ini, Dr. Suryo, yang tadi sudah menyampaikan materinya. Ibu dan Bapak dokter, semuanya, izin saya untuk share screen. Saya takut ini ternyata presentasinya hanya 15 menit ya, atau 20 menit ya. Tapi saya akan cepat saja, Dr. Arieta. Jadi ini saya mengingatkan saja dengan apa yang mungkin tadi disampaikan oleh Dr. Arieta. Bagaimana pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Karena kita tahu kehidupan masa depan adalah terletak pada remaja. Dan ruang lingkup yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah tentang mungkin beberapa alasan, fakta, mengapa fokus pada remaja dan bagaimana caranya kita menjangkau remaja, dan mungkin beberapa informasi yang mungkin perlu kita berikan kepada remaja. Ya, pertanyaan pertama mungkin kenapa harus fokus ya, karena kita tahu bahwa 25% penduduk dunia itu usia antara 10 sampai 24 tahun. Jadi ini usia remaja. Sehingga remaja adalah aset dan potensi sumber daya itu pada remaja. Kalau kita melihat ada bonus demografi, nah itu tergantung apakah itu menjadi suatu keuntungan bagi kita atau mungkin justru menjadi musibah. Nah, tergantung bagaimana kita mengelolanya. Banyak risiko dan akibat yang dihadapi oleh remaja. Kalau dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, tentunya ada yang kaitannya dengan kehamilan tidak dikehendaki ataupun kehamilan usia dini, kemudian juga infeksi ya, menular seksual termasuk HIV/AIDS, kemudian juga abortus tidak aman, dan juga kekerasan seksual ataupun pemaksaan aktivitas seks. Yang semuanya itu akan berakibat tidak hanya pada masalah medis ya, itu yang sering kita tangani, tapi juga masalah psikologik dan juga sosial ataupun ekonomik. Mohon maaf, ini ada beberapa tipe. Nah, dengan masa belajar yang semakin panjang sekarang ini, ternyata memang dari tahun ke tahun masa
tahun fertil sebelum orang menikah itu menjadi semakin panjang. Jadi kalau di Indonesia data terakhir ini rata-rata adalah sekitar 23 sampai 24 tahun usia menikah. Apabila sekarang anak menars, kalau tidak salah itu bahkan ada yang usia 10 atau 9 tahun, artinya masa lama tahun fertil sebelum dia resmi menikah ini semakin panjang. Nah, otomatis ada banyak masalah di situ, potensi masalah yang bisa kita hadapi. Salah satunya adalah kita ini yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana dengan usia pertama kali remaja atau anak beraktivitas seks. Ternyata juga sangat bervariasi. Jadi kalau data global menyebutkan usia rata-ratanya adalah usia 15 tahun, usia pertama, walaupun ada yang lebih awal lagi, bahkan pernah saya juga mendapatkan pasien sudah hamil, punya anak baru usia 13 tahun ya. Jadi artinya mungkin ada outliers yang lebih dini lagi, dan Indonesia termasuk dalam ini yang warnanya agak kuning ya, jadi mendekati antara mungkin ya usia belas-belasan lah ya, 18, 19 ya, ke 20 ya. Jadi ini data global di mana menjadikan bahwa remaja itu betul-betul memiliki risiko. Risiko salah satunya adalah terhadap HIV/AIDS. Karena kita tahu bahwa separuh kasus baru itu adalah remaja. Dan epidemi HIV/AIDS pada remaja ini bisa dikatakan tersembunyi. Jadi kalau ada iceberg, puncak es ya, gunung es ya, maka ini remaja yang terkena ini merupakan hal yang tersembunyi. Sehingga kalau misalnya kita ingin menghentikan rantai HIV/AIDS sebagai salah satu problem cash flow remaja, maka harus dilakukan secara komprehensif bersama remaja ya. Dan di sini ditegaskan bahwa remaja putri mempunyai kemungkinan terkena infeksi beberapa kali lipat lebih tinggi daripada laki-laki ya. Kemudian juga kalau kita lihat data tren kehamilan remaja, kabar baiknya, jadi ibu dan bapak, kabar baiknya kalau yang warna biru ini ya, ini walaupun landai ya, tapi dia menurun trennya. Kemudian yang orange ini usia 20 sampai 24 tahun ini juga trennya menurun ya. Artinya bahwa tren adanya kehamilan remaja baik, tapi bukan berarti bahwa umur hubungan seks itu adalah juga semakin tua ya, tidak ya. Jadi artinya kita lihat di sini kemungkinan adalah memang pengetahuan lebih banyak, kemudian juga mungkin juga karena kontrasepsi lebih bagus. Dan kalau kita lihat memang di sini data global ini daerah-daerah Amerika ya, Rusia itu merupakan daerah-daerah yang banyak mengalami kehamilan remaja. Nah, apakah remaja itu kalau hamil, apakah dia menikah atau tidak menikah, itu sama masalahnya. Bahkan lebih berat apabila tidak menikah. Jadi sama-sama remaja kalau dibanding orang tua, karakteristik umumnya mungkin secara biologi sama. Dia sama-sama memerlukan informasi yang cukup tentang kehamilan. Hanya bedanya pada remaja, maka akses ke pelayanan itu menjadi lebih terbatas. Karena banyak faktor ya, mungkin faktor malu ya, menjadi stigma, atau mungkin juga dia mungkin waktunya tidak tepat ya. Kemudian juga perbedaan yang lain, remaja ini mempunyai kebutuhan kontrasepsi yang tentunya kadang tidak dipenuhi ya, karena memang banyak faktor-faktor yang berkaitan dengan itu ya. Sehingga apakah menikah atau tidak menikah, maka apabila hamil, remaja pasti mempunyai problem yang lebih harus kita perhatikan. Ya, ini tentunya tadi mungkin disinggung oleh Pak Suryo bahwa risiko untuk kehamilan pada orang-orang yang muda, perempuan muda, yang tentunya akan lebih banyak, dan ini akan bisa fatal ya, meningkatkan AKI ya, baik karena problem mungkin panggulnya belum sempurna, atau mungkin karena hypertensive disorder ya, yang banyak pada
primigravida ataupun pada orang-orang yang hamil pada usia muda. Dan kematian pun menjadi lebih tinggi. Ya, jadi artinya kalau kita lihat yang warna kuning-kuning ini kematian juga lebih tinggi pada tahun-tahun yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana dengan risiko abortus? Ya, karena memang remaja akses kepada pelayanan ini juga kurang baik, ya, sehingga mendorong mereka untuk melakukan abortus tidak aman. Dan tiap tahun catatan dunia menyebutkan lebih dari 2 juta remaja yang melakukan hal tersebut. Ya, karena banyak alasan, ya, mungkin karena tidak mampu akses atau biaya layanannya dia tidak dapat membayar, ya. Atau mereka coba-coba sendiri, ya, metode sendiri yang kadang-kadang membahayakan pastinya, atau datang kepada tenaga tidak terampil atau non medis, ya. Dan kadang-kadang apabila ada kehamilan atau tidak datangnya head, ini kadang-kadang para remaja ini banyak yang terus akhirnya menunda memeriksakan, ya, pada 3 bulan pertama, sehingga kadang-kadang sudah terlalu terlambat sehingga risiko untuk terjadinya komplikasi-komplikasi lebih besar. Nah, belum lagi data yang lain adalah tentang kontrasepsi. Ya, ini kontrasepsi dan usia muda ini sangat sedikit pasangan muda ini yang memakai kontrasepsi sebelum anak pertama. Dan juga setelah aktif seksual, remaja tidak menikah bahkan juga menunda pakai kontrasepsi hingga 1 tahun. Itu data global, ya. Jadi artinya bahwa entah itu karena innocence, jadi tidak tahu atau tidak mau tahu, ya. Nah, ini hal yang menjadi tantangan kita semua. Alasan umumnya adalah, ya, saya nggak mengharap hubungan seksual. Jadi dia mungkin nggak punya mungkin pacar, tapi dia tidak pernah berharap akan ada hubungan seksual, ya, sehingga tidak memakai kontrasepsi, atau kurang informasi tentang kontrasepsi, atau kurang akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Jadi ini juga menjadi suatu masalah, ya. Kemudian juga yang lain adalah akibat psikologis dan sosial. Apabila remaja itu hamil, tentunya bisa lebih besar lagi ini tadi yang saya sebutkan. Karena stigma pada ibu dan anak, pendidikannya juga menjadi terbatas, pekerjaannya juga menjadi terbatas, dan menjadi beban ekonomi besar. Terus lebih lagi depresi, ya. Kemudian juga anaknya itu mendapatkan hambatan psikologis, sosial, dan juga ekonomi, ya. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa risiko tinggi juga pada remaja untuk mendapatkan STIs, ya, HIV/AIDS, yang tentunya di sini karena faktor-faktor perilaku, ya. Nah, pada topik kita kali ini, jadi sebetulnya pendidikan kesehatan reproduksi berarti sangat dibutuhkan karena melihat data-data tersebut. Tapi pertanyaannya bagaimana menjangkau remaja dan info apa yang dibutuhkan? Pertama yang harus kita lihat di sini bahwa WHO sudah memberikan warning, ya, bahwa kita harus melibatkan remaja kalau kita ingin mengubah atau memberikan intervensi pada remaja, ya, melibatkan sejak perencanaan dan jadikan mereka itu subjek bukan objek. Jadi kita memakai energi mereka, rasa keingintahuan mereka, dan ketangguhan mereka kalau misalnya diberi suatu tugas atau apa, ya. Jadi mereka itu gunakan itu untuk meningkatkan pengetahuan mereka, ya, terlibat. Dan siapa sebetulnya pemberi informasi terbaik? Bisa siapapun, mulai dari guru sampai dokter atau peer educators, ya. Tetapi juga kita perlu melihat bahwa di dalam proses pemberian itu kita harus lihat bagaimana sikap tenaga kesehatan. Karena kadang-kala negatif kepada remaja, ya. Jadi misalnya mungkin, ya, saya tidak ingin misalnya dengan melihat remaja karena anaknya juga sudah remaja, saya nggak ingin ngasih kontrasepsi pada remaja karena dianggap bahwa itu masih seumuran anak saya, ya, jadi tidak perlu. Atau saya nggak akan mendiskusikan tentang seksualitas karena takutnya malah mendorong. Atau mungkin anggapan bahwa loh kalau masih remaja belum menikah lagi kok aktif secara seksual mesti ini
anak yang nggak benar nih, gitu ya. Jadi ini yang kunci yang pertama. Pada saat kita berbicara tentang seksualitas, maka kita perlu dapat melakukan diskusi secara terbuka. Dan di sini tentunya merupakan, kita tahu ini merupakan topik yang tidak mudah dan perlu ada keterbukaan, ya. Dan kita perlu mengajak remaja untuk memahami dan menyampaikan apa yang dia rasakan, ya. Sehingga di sini promotes, ya, jadi kita mendukung adanya perilaku seksual yang bertanggung jawab. Dan kemudian juga mencegah adanya kehamilan-kehamilan yang tidak dikehendaki ataupun infeksi menular seksual. Nah, kalau kita tidak pernah membicarakannya, tentunya ya bagaimana kita bisa mengajarkan, ya. Oleh karena itu, kita berharap bahwa para dokter di sini yang ikut dalam webinar ini perlu memperhatikan bagaimana komunikasi seperti apa yang diperlukan. Karena ternyata ini remaja ini membutuhkan sekali rasa percaya, ya, percaya kepada orang yang diajak dia bicara. Nah, tentunya di sini kita perlu mendengarkan dengan reflektif, ya, jangan mendengarkan hanya sebentar tapi tidak probing misalnya, ya, menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian body language-nya, bahasa tubuhnya juga friendly, ya, dan juga komunikasinya tuh sincere, ya, jujur, ya, apa adanya, tidak judgment, tidak menghakimi, memberikan juga hormat dan juga sedikit ada mungkin humor, ya. Sehingga dalam hal ini training mungkin diperlukan, dan saya kira ini merupakan hal yang perlu kita bekalkan bersama-sama. Nah, kemudian info-info apa yang diperlukan oleh para orang-orang muda ini? Nah, orang-orang muda ini memerlukan informasi dan skills agar mereka mampu bertanggung jawab terhadap perilaku seksualnya. Karena itu namanya perilaku seksual itu adalah sesuatu yang given, ya. Jadi ada pada semua makhluk, ya. Sehingga apa yang perlu disampaikan ini ada paling tidak 5 hal ini. Risiko dan konsekuensi dari aktivitas seksual, kontrasepsi, dan juga STIs, ya, infeksi menular seksual. Kemudian sex education. Kemudian tentang fertilitas, ya, baik pada laki-laki atau perempuan, dan isu gender yang saya kira juga sangat penting. Nah, kita sudah sangat yakin dari riset-riset bahwa pendidikan, kalau di Indonesia disebut pendidikan CASPRO, ya, karena kalau bicara sex education dikiranya ngajarin bagaimana caranya berhubungan seks gitu, ya. Tapi kita kan pendidikan CASPRO, ya, yang ternyata pendidikan tersebut secara riset sudah terbukti tidak menyebabkan orang terus ingin beraktivitas seksual secara dini, ya. Earlier or increased sexual activity can give young people skills to delay, malah justru delay, menunda, ya, dan dapat meningkatkan penggunaan kontrasepsi bila diperlukan, apabila dia tidak bisa abstinence, ya. Jadi ini beberapa elemen dari program pendidikan CASPRO yang saya kira isi dan juga metodenya, ya, dapat kita lihat bahwa program tersebut mungkin berkaitan dengan informasi, ya, fokus juga untuk yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk perilaku seksualnya, dan bagaimana caranya dia mungkin menghindari atau mengatasi atau tekanan-tekanan dari temannya, ya, dan juga bagaimana meningkatkan values, ya, nilai dari kelompok atau individu terhadap seks bebas, ya, atau yang tidak terproteksi, ya. Jadi saya kira mungkin ini hal-hal yang nanti di dalam program desain juga ini diperlukan, ya, yang perlu kita lakukan, ya. Dan ini Ibu dan Bapak tentang sexuality misalnya, ini tentunya mencakup isu tentang identitas, bagaimana perannya, kemudian bagaimana hubungan antar manusia, dan bagaimana perkembangan biologi itu sendiri. Jadi tidak semata-mata tentang seks, tapi tentang semua yang berkaitan dengan kehidupan kesehatan reproduksi. Mereka juga diajari bagaimana untuk mengekspresikan seksualitas tersebut.
ya. Tidak kita berpikirnya ekspresi seksualitas itu ya berhubungan ya, itu tidak, ya banyak sekali, mulai dari berpegangan tangan ya, saling menepuk mungkin ya, hugging, berpelukan ya, dan macam-macam ya. Yang tentunya ini perlu ditunjukkan untuk melihat bahwa mana yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab ya dengan segala aspeknya. Kemudian juga tentang kesadaran atau pemahaman tentang fertility. Ini tentunya pada laki-laki dan perempuan perlu memahami dan bagaimana kehamilan itu terjadi. Banyak para perempuan muda yang hamil yang dia tidak tahu kalau itu bisa jadi hamil ya. Jadi artinya fertility awareness ini penting sekali, baik pada laki-laki ataupun pada perempuan. Dan ini perlu diajarkan. Selain juga adanya gender, jadi kesetaraan dari gender, bagaimana peran gender itu dikembangkan. Nah, di mana informasi itu dapat diberikan? Ya, saya kira bisa dimanapun, mulai dari rumah, klinik, UKS, Karang Taruna atau organisasi serupa, media massa, atau kalau sekarang ya media sosial. Ya, dan saya kira misalnya dari keluarga, ya keterlibatan dari keluarga ini perlu kita dorong, ya, bahwa untuk memberikan bekal-bekal bagi para remajanya. Demikian juga dengan klinik-klinik. Ya, kalau misalnya sudah dikembangkan klinik yang khusus untuk remaja, ini tentunya akan lebih mungkin menarik lagi bagi remaja. Ya, tapi yang jelas ini adalah cara-cara kita untuk menjangkau bagaimana agar remaja bisa masuk ya di dalam layanan kita. Nah, bagi ibu bapak dokter yang bertugas di klinik kesehatan, kita perlu mengambil kesempatan ya, mengambil kesempatan bagaimana kita memberikan informasi kalau kita ketemu pada klien-klien atau pasien yang masih muda. Pertanyaannya, kalau kamu aktif secara seksual, maka bagaimana caranya kamu akan mencegah kehamilan dan mencegah terkena infeksi menular seksual. Jadi itu sepertinya pertanyaan yang sederhana, tetapi itu bisa mengarahkan kita untuk mungkin dia belum tahu, sehingga kita bisa memulai konseling ataupun informasi bagi mereka. Nah, usaha kesehatan sekolah saya kira juga ini merupakan peluang untuk bisa kita melakukan informasi ya, pemberian informasi di situ karena remaja sebagian besar berada di sekolah. Demikian juga organisasi remaja, ini juga peluang ya. Apakah itu Karang Taruna atau mungkin organisasi keagamaan atau mungkin educator ya yang kadang-kadang ya yang tentunya perlu kita masukkan di mana mereka bisa mendapatkan info-info tersebut dengan baik. Atau yang terakhir saya kira media massa dan ide kreatif lainnya untuk bisa menjangkau remaja. Entah itu mass media, komik, ya, entertainment, atau mungkin juga teknologi informasi, ya, pemasaran sosial, ataupun media sosial yang sekarang sangat banyak dipakai. Sebagai kesimpulan atau mungkin lesson learned, mungkin saya kira beberapa hal ini pendidikan kesehatan reproduksi sangat penting untuk remaja. Dan kita harus siapkan mulai dari sebelum dia hamil ya apalagi. Pendidikan harus fokus pada keterampilan dan sikap, selain memberikan informasi tentang Kespro. Dan program yang dilaksanakan harus melibatkan remaja mulai dari perencanaan. Jadikan mereka subjek, bukan objek. Kemudian gunakan berbagai pendekatan secara komprehensif, ya, mulai dari UKS, mungkin dari rumahnya, mungkin menggunakan peer group, ya. Dan terakhir ini perlu perubahan mindset petugas kesehatan untuk melayani remaja, sehingga kita lebih bisa menjangkau dan menjadikan remaja sebagai klien-klien kita untuk yang masa akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Aryeta.